kalimat azan bila mana dikumandangkan, satu memang yang lazim kita dengar itu menjadi penanda masuknya waktu sholat. Iya. Tapi ada beberapa manfaat lain yang salah satu contohnya bila mana azan itu dikumandangkan, baik itu di tempat ibadah, masjid dan musola, ataupun khususnya lagi di tempat-tempat yang angker, itu mampu dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Klana Masa dimanapun Anda berada. Saya sekarang bersama Gus Iman kembali menyapa Anda di rumah ataupun di mana saja. Nah, pemirsa Klana Masa, malam hari ini saya bersama Gus Iman akan berbincang-bincang santai tentang kegiatan tim Klana Masa selain melakukan proses syuting untuk menelusuri tempat-tempat angker atau mitos-mitos yang ada. Oke, Gus Iman, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus Iman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Gus Iman, kira-kira kegiatan tim Klana Masa yang mana yang akan kita bincangkan pada malam hari ini? Pada kesempatan malam ini kita akan mencoba mengajak anggota kita tim Klana Masa tidak hanya menelusuri mitos dan misteri yang beredar di kalangan masyarakat Nusantara ini, tapi kita akan mencoba menghimbau kepada anggota kita supaya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa lebih bermanfaat. Satu, untuk diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat banyak. Ya. Terkait apa kegiatan kita malam hari ini, kita akan mencoba
mengajarkan supaya mental anggota kita bisa lebih tumbuh dengan subur dan ada keberanian saat dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya dalam hal apa? Tentang azan. Ya. Azan ini sebetulnya mudah untuk diucapkan, tapi banyak yang kurang punya nyali atau kurang punya mental lah untuk mengumandangkan azan, baik itu di tempat ibadah, khususnya masjid dan musola. Jadi untuk ini malam kita akan mencoba mengajarkan teknik azan yang baik dan benar sesuai kapasitas saya. Seperti itu. Oh, jadi maksudnya kegiatan kita azan ini bisa melatih mental atau kita melatih mental untuk azan gitu ya? Melatih mental keseharian kita, dan saat kita mengumandangkan azan saat di tempat ibadah, mudah-mudahan bisa tumbuh mental itu. Oh, kira-kira apa aja ini Gus manfaat-manfaat yang akan kita gali dari proses kita mengumandangkan azan? Oke. Kalimat azan bila mana dikumandangkan, satu memang yang lazim kita dengar itu menjadi penanda masuknya waktu sholat. Iya. Tapi ada beberapa manfaat lain, yang salah satu contohnya bila mana azan itu dikumandangkan, baik itu di tempat ibadah, masjid dan musola, ataupun khususnya lagi di tempat-tempat yang angker, itu mampu untuk menetralisir lokasi yang angker. Jadi maksudnya ketika kita berazan di tempat-tempat angker, misalnya dalam situasi kejadian tertentu gitu Gus ya? Dalam situasi kejadian tertentu pun boleh. Ataupun kita memang punya hajat untuk mensterilkan itu lokasi yang angker supaya makhluk-makhluk gaib khususnya bangsa setan itu pergi, bisa saja dilakukan. Tidak hanya di masjid dan musola. Jadi kita bakal bahas inti dari keseluruhan azan, atau kita bedah per kalimat atau gimana? Tidaklah, secara keseluruhan saja manfaat lain daripada azan. Okay. Salah satunya manfaat bila mana azan itu dikumandangkan baik di masjid ataupun di tempat lain, khususnya yang saya maksud mungkin di tempat-tempat yang angker banyak setannya, itu insya Allah mampu menetralisir aura negatif, yakni bangsa setan dan siluman. Efeknya apa bila mana azan itu dikumandangkan di tempat angker? Itu mampu membakar bangsa-bangsa setan. Mudah-mudahan yakinlah, dan itu pun ada penjelasannya di hadis sahih. Jadi ada sedikit muncul pertanyaan di benak saya Gus. Ketika kita azan di tempat yang angker tadi, itu kita kumandangkan dengan keras-keras atau cukup dengan bergumam kayak pelan-pelan gitu aja? Kalau menurut saya secukupnya saja. Secukupnya aja. Bergumam pun ya kalau bisa jangan, sedikit naikkanlah volumenya. Oh gitu ya. Kalau bisa kita ukur dalam radius berapa meter suara kita terdengar Gus? Terdengar oleh gimana ya? Oleh sekitar lah gitu. Sekitar. Takutnya kalau misalnya tiba-tiba kita azan di tempat angker misalnya sendirian, ya nggak menutup kemungkinan banyak pendapat negatif mungkin ya Gus ya. Jadi kalau itu pertanyaannya, nggak perlu kita terlalu kuat. Intinya kalau saya azan di tempat seperti itu, mungkin posisi abang 2-3 meter dari saya udah mendengar, udah cukup. Oh gitu ya. Jadi kita kira-kira segitulah ya, kira-kira 2 atau 3 meter gitu suara kita dapat terdengar ya. Bergumam pun ya jangan gitu ya. Keras sekali ya jangan juga gitu. Jadi ya gitu. Nanti dikirain yang melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi dari saya nih Gus ya. Dulu mungkin ya bukan dulu aja, mungkin beberapa saat ketika ada bencana, ketika ada musibah yang terjadi, misalnya angin kencang, tiba-tiba saya kadang melihat orang azan dengan mungkin kesengajaan atau refleks, itu kira-kira ada manfaatnya juga nggak? Oh iya, tentang mana tahu pernah mendengar tadi diterangkan ada fenomena alam, baik itu mungkin angin yang kencang ataupun yang lain, lantas ada orang berazan, itu unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan. Karena ada dalam penjelasan itu memang manfaat azan bisa untuk meredam dan menjinakkan fenomena alam yang lagi kalau bahasa kita mungkin bergejolak.
angin puting beliung dan lain sebagainya itu nanti reda. Ya, mudah-mudahan atas izin dan kuasa Allah. Oh, jadi gitu ya. Selain tadi kita tahu azan ini adalah untuk memanggil orang sholat kan, Iya. untuk penanda masuknya waktu sholat juga. Jadi ada manfaat lain, misalnya tadi untuk mengusir setan, jin di tempat angker. Dan tadi yang kedua untuk meredam situasi gejolak alam kalau misalnya lagi bencana atau Iya. apa gitu ya Gus ya. Manfaatnya seperti itu. Kira-kira ada manfaat lain Gus selain di dua sisi perbincangan tadi ini? Sebetulnya banyak manfaat lain, cuma kita ngambil penjelasan ini yang cukup masyhur saja diterangkan di hadis sahih. Itu sudah cukup lah saya rasa. Untuk yang lain nanti di kesempatan selanjutnya mungkin bisa kita bedah secara umum kepada anggota kita. Jadi pemirsa Kelana Masa, kita tadi udah dengar dari Gus Iman beberapa manfaat azan selain sebagai penanda waktu sholat dan memanggil orang datang berbondong-bondong melaksanakan sholat ke masjid. Ada manfaat lain. Jadi tadi kalau misalnya kita kumandangkan di tempat angker, bisa mengusir setan dan jin yang kira-kira Jin kafir. jin kafir gitu ya Gus ya. Jin kafir. Jika dikumandangkan saat terjadinya bencana, itu bisa insya Allah bisa meredam bencana atau situasi genting yang terjadi pada saat itu ya, insya Allah. Oke, semoga obrolan saya bersama Gus Iman kali ini bisa bermanfaat buat pemirsa di rumah atau dimanapun kalian berada. Jangan lupa dukung terus kami dengan cara like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa tahu kalau misalnya Kelana Masa upload video terbarunya. Jadi obrolan kita cukup segini aja Gus ya. Sementara cukup segini aja obrolan saya bersama Gus Iman. Lain kali mungkin kita sambung lagi Gus ya. Cukup sekian pemirsa Kelana Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.